Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrian Nurul Hidayati, NIM E2019-3109 dari kelas AKS 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan tema keseimbangan umum AD/AS atau yang disebut permintaan agregat dan penawaran agregat. Nah, yang pertama saya akan membahas pengertian atau definisi terlebih dahulu. Yang mana agregat demand atau yang dimaksud permintaan agregat adalah tingkat pengeluaran nasional yang akan dilakukan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga yang meliputi pembelanjaan konsumen, produsen, pemerintah dalam suatu periode tertentu. Jadi permintaan ini adalah permintaan kebutuhan, baik itu kebutuhan rumah tangga, meliputi juga pemerintah. Jadi yang dimaksud permintaan di sini adalah permintaan kebutuhan, baik itu kebutuhan rumah tangga konsumen maupun pemerintah. Maka pengeluaran agregat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran dengan pendapatan nasional. Artinya apa? Artinya bahwasanya permintaan terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan nantinya akan berimbas pada pendapatan nasional. Konsep pengeluaran agregat berlaku pada harga tetap, sedangkan permintaan agregat berlaku pada harga yang berubah. Kemudian kita membahas pengertian penawaran agregat atau yang disebut agregat supply. Jadi penawaran agregat adalah penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Jadi barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang ditawarkan ke pasar, baik pada rumah tangga konsumen maupun pemerintah, pada perekonomian terbuka, penawaran agregat meliputi pendapatan nasional atau barang dan jasa yang dikeluarkan di dalam negeri ditambah dengan barang dan jasa yang diimpor. Beralih pada topik selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan teori klasik dan teori Keynes. Nah, kita lihat di sini ada suatu perbedaan antara pandangan klasik dan pandangan Keynes. Yang mana yang pertama, menurut pandangan klasik, tingkat kesempatan kerja penuh selalu dicapai oleh perekonomian. Sedangkan pada pandangan Keynes, tingkat permintaan yang efektif, maksudnya permintaan agregat dan pengeluaran agregat akan memastikan sejauh mana ekonomi mewujudkan produksi nasional dan kesempatan kerja akan dicapai. Yang kedua, menurut pandangan klasik, penawaran dengan sendirinya menimbulkan permintaan. Artinya, dalam ekonomi terdapat cukup banyak permintaan sehingga setiap jenis barang yang diproduksi dapat terjual di pasaran. Nah, sedangkan pada pandangan Keynes, kesempatan kerja penuh tidak selalu tercapai. Yang berlaku adalah masalah pengangguran dalam suatu perekonomian. Kemudian yang ketiga, menurut pandangan klasik, kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional suatu negara ditentukan oleh penawaran karena penawaran sangat penting perannya. Selanjutnya di sini saya akan membahas analisis AD dan AS. Yang mana kita lihat dengan analisis AD/AS, penawaran agregat dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penawaran agregat jangka pendek atau short run aggregate supply atau yang disingkat dengan SRAS. Kemudian yang kedua, ada penawaran agregat jangka panjang atau long run aggregate supply atau yang disingkat dengan LRAS.
Nah, kemudian kurva SRAS atau kurva AS adalah kurva yang terus-menerus melengkung ke atas dan memotong garis tegak pada YE. Kurva AS semakin tinggi tingkat kenaikannya, penawaran AS berlaku untuk semua tingkat harga. Nah, kita lihat di sini terdapat bentuk kurva penawaran agregat jangka panjang dan jangka pendek. Kita lihat di sini terdapat kurva AS adalah suatu kurva yang menggambarkan pendapatan nasional atau nilai barang dan jasa yang akan diproduksi sektor perusahaan pada berbagai tingkat harga. Kemudian kurva AS juga menerangkan tentang pendapatan nasional yang akan diwujudkan perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga. Selanjutnya kita membahas kurva AD, aggregate demand atau permintaan agregat. Nah, kurva AD adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam perekonomian. Permintaan agregat juga dapat definisikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Jadi, aggregate demand menggambarkan hubungan pengeluaran dan pendapatan nasional. Di sini kita lihat terdapat kurvanya juga. Kurva AD merupakan suatu garis yang menurun dari kiri atas ke kiri kanan bawah. Artinya semakin tingkat harga, semakin besar permintaan agregat yang diwujudkan dalam perekonomian. Sifat kurva AS dipengaruhi oleh faktor. Yang pertama, tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga, kemudian tingkat harga, suku bunga dan investasi, kemudian tingkat harga ekspor dan impor. Nah, pada slide terakhir ini dibahas keseimbangan permintaan agregat dan penawaran agregat atau keseimbangan AD dan AS. Nah, keseimbangan pendapatan nasional yang ada di dalam analisis AD/AS dinamakan juga sebagai keseimbangan makroekonomi, yang berarti suatu analisis yang menerangkan bagaimana tingkat kegiatan ekonomi, pendapatan nasional real, dan tingkat harga umum ditentukan. Artinya, dalam analisis AD/AS telah memasukkan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangannya. Kemudian perpotongan di titik E berarti permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional real sebanyak YE dan sebanyak PE. Kemudian di titik E merupakan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian karena perusahaan tidak akan menambah atau mengurangi output yang diproduksi. Kita lihat di sini pada kurvanya memotong titik E, artinya permintaan agregat dan penawaran agregat mengalami keseimbangan. Nah, keseimbangan kurva AD dan AS bisa saja mengalami perubahan yang mana disebabkan pertama itu efek perubahan kurva AD
perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah bersamaan, yaitu kedua-duanya meningkat atau kedua-duanya merosot. Kemudian efek perubahan kurva AS, yang mana analisis mengenai perubahan kurva penawaran agregat atau aggregate supply menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan, sehingga pada akhirnya keduanya akan bertemu pada titik tertentu, yaitu titik keseimbangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.